Halo semuanya, perkenalkan saya Arnatalia sebagai mahasiswa Universitas Esa Unggul dengan jurusan Ilmu Gizi ingin memaparkan hasil dari analisis penggunaan ejaan pada makalah mahasiswa Universitas Esa Unggul. Tulisan merupakan karya tangan seseorang yang diperoleh dari hasil menulis. Penggunaan bahasa yang baik dan benar menurut kaidah ejaan yang disempurnakan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam hal tulis-menulis. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Bapak Arifin pernah mengatakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan, melambangkan bunyi ujaran, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf, dan juga tanda baca. Diibaratkan sedang mengemudi kendaraan, ejaan adalah rambu lalu lintas yang harus kita patuhi. Jika kita mematuhi rambu lalu lintas dengan baik, maka terciptalah lalu lintas yang tertib dan juga teratur. Lantas, apa saja kesalahan mahasiswa Universitas Esa Unggul dalam membuat makalah? Yang pertama, bentuk kesalahan penggunaan ejaan pada makalah mahasiswa Universitas Esa Unggul. Bentuk kesalahan penggunaan ejaan dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan dalam pemakaian tanda baca dan kesalahan pemakaian huruf. Tanda baca merupakan tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat. Beberapa contoh tanda baca seperti tanda tanya, tanda seru, tanda koma, tanda hubung, tanda titik dua, dan tanda yang lain-lainnya. Nah, pada makalah mahasiswa Universitas Esa Unggul ditemukan kesalahan tanda hubung, yaitu kata undang-undang dan kata ide-ide. Seharusnya kata undang-undang dan kata ide-ide menggunakan tanda hubung, tetapi mahasiswa seringkali lupa untuk menggunakan tanda hubung tersebut. Yang kedua yaitu kesalahan tanda koma pada kalimat oleh karena itu masyarakat perlu memiliki. Seharusnya setelah kata oleh karena itu diletakkan tanda koma, tetapi pada makalah mahasiswa Esa Unggul tidak meletakkan tanda koma setelah kata oleh karena itu. Yang kedua yaitu kesalahan pemakaian huruf. Kesalahan pemakaian huruf dibagi menjadi tiga, yaitu kesalahan pemakaian huruf kapital, kesalahan pemakaian huruf miring, dan kesalahan pemakaian huruf tebal. Menurut KBBI, huruf kapital atau huruf besar merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar daripada huruf biasa. Huruf kapital biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat atau digunakan sebagai huruf pertama dari nama diri. Pada makalah mahasiswa ditemukan kesalahan pada huruf kapital, yaitu seperti kebebasan berpendapat wajib dijamin baik di ruang fisik ataupun di ruang digital. Seharusnya pada kata kebebasan, awal kalimat huruf pertama kata kebebasan seharusnya menggunakan huruf kapital, tetapi mahasiswa lagi-lagi tidak menggunakan huruf kapital di awal kalimat tersebut. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan persamaan hak. Seharusnya kata demokrasi tidak harus menggunakan huruf kapital karena kata di tengah tidak boleh menggunakan huruf kapital kecuali kata tersebut gelar, Tuhan, agama, kitab suci, jabatan, dan lain-lainnya. Yang kedua, kesalahan pemakaian huruf miring. Pada makalah mahasiswa Universitas Esa Unggul ditemukan kesalahan pemakaian huruf miring, yaitu alat komunikasi berupa smartphone, laptop, komputer, dan lain-lain. Kata smartphone seharusnya ditulis miring karena kata smartphone merupakan bahasa asing. Dan yang kedua, apa saja yang buat jadi batasan dan jika hoax dan ujaran kebencian. Seharusnya kata hoax tersebut ditulis miring karena kata hoax merupakan bahasa asing. Yang ketiga yaitu kesalahan pemakaian huruf tebal. Kesalahan ditemukan adalah kesimpulan. Kata tersebut salah karena tidak menggunakan huruf tebal, karena pada subbab seharusnya menggunakan huruf tebal. Yang kedua, bentuk kesalahan kata baku dan tidak baku. Kesalahan kata baku dan tidak baku dibagi menjadi kesalahan penggantian huruf. Dalam bahasa Indonesia terdapat kata dasar dan kata bentukan, yaitu kata berimbuhan, kata ulang, kata majemuk, atau gabungan kata. Contoh kesalahan penggantian huruf pada makalah mahasiswa Universitas Esa Unggul adalah yang pertama, kata mensosialisasikan. Dalam KBBI, kata mensosialisasikan merupakan kata yang tidak baku. Seharusnya bentuk kata yang baku adalah menyosialisasikan. Yang kedua yaitu kata merubah. Dalam KBBI pun, kata merubah merupakan bentuk kata yang tidak baku. Seharusnya bentuk kata yang baku adalah kata mengubah. Yang terakhir adalah bentuk kesalahan pada penulisan kata.
Mahasiswa banyak melakukan kesalahan pada penulisan kata dasar. Ini bisa dengan kurangnya huruf abjad pada sebuah kata, atau bisa dengan adanya huruf abjad yang seharusnya pada kata tersebut. Pada makalah mahasiswa Universitas Esa Unggul ditemukan kata penulisan yang salah, yaitu kata di mana. Seharusnya kata di mana tidak dispasi karena kata di mana merupakan kata kerja. Yang kedua, kata komunikasi. Pada KBBI, kata komunikasi tidak memiliki arti. Seharusnya kata tersebut diganti menjadi kata komunikasi. Kesimpulannya adalah masih banyak mahasiswa Esa Unggul yang masih belum paham bagaimana penulisan dan penggunaan ejaan yang baik dan benar sesuai dengan PWB. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kita supaya lebih rajin lagi dalam membaca dan membuka PWB supaya kita dapat memahami lebih dalam lagi dalam penggunaan ejaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang saya paparkan hari ini dapat bermanfaat bagi saya dan untuk teman-teman semua yang menonton. Terima kasih, sampai jumpa.